Halo teman-teman, balik lagi sama gua, Adil Sapri Utama dari divisi kepelatihan dan keprofesian. Nah, teman gua. Akila Salsabila dari divisi kepelatihan dan keprofesian. Nah, di episode 2 kali ini kita undang seseorang nih dari Elektro 18. Coba Bang, silakan memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat hadirin sama Akila. Udah ngundang gue. Sebelumnya gue perkenalan dulu ya. Kenalin, gue Vandila dari Teknik Elektro 2018. Tema kita atau topik kita kali ini di episode 2 ini perihal emang ada komunitas di teknik elektro. Sebagai lebih dalam lagi, tujuan kita ngundang Bang Vandila tuh karena pengen ngasih tahu tuh sebenarnya tuh ada nggak sih komunitas di teknik elektro sendiri. Kalau boleh tahu Bang, Abang ada di teknik elektro ini ada ikut komunitas nggak sih Bang? Oke, sebelumnya kalau gue ikut komunitas apa enggak, iya gue ikut komunitas di elektro ini. Ikut yang ada sekarang saat ini nih baru ada komunitas programming ya, namanya komunitas elektrongoding. Di situ komunitas itu sebagai wadah buat ini kalau kita nanya kayak ada problem di bagian programming atau apa. Nah, di situ forumnya gitu buat kayak kita nanya-nanya aja gitu. Baru itu sih yang gue join. Di komunitas itu di komunitas itu dari anak elektro doang atau ini Bang dari banyak prodi-prodi lain di sini? Untuk saat ini karena itu masih baru ya komunitasnya, jadi circle utamanya ya di anak elektro gitu, karena emang untuk ngebantu permasalahan yang ada di mahasiswa teknik elektro gitu, karena kesulitan gitu kan kalau untuk nyari resource atau untuk nyari problem-problem yang nggak ada gitu jawabannya di internet gitu kan, kesulitan karena basicnya dari kita di teknik elektro ini kan kurang gitu ke arah programmingnya, tapi kita dituntut gitu untuk paham teknologi dan untuk bisa ngikutin perkembangan zamannya. Makanya di situ kita kayak kesulitan gitu membahasakan kayak masalah kita atau problem kita ke keluar gitu. Makanya dengan adanya forum itu khususnya di teknik elektro bisa ngebantu bener gitu. Jadi makanya untuk circle utamanya masih di elektro gitu. Tapi ya itu kebuka juga buat teman-teman yang di luar, misalnya ada yang mau gitu ya nggak apa-apa, boleh gabung. Oke, jadi nggak cuma buat elektro doang gitu ya Bang ya. Teman-teman kayak misal dari IF yang kebetulan ngoding juga, sebagiannya IF tuh belajar ngoding terus tuh, jadi bisa juga tuh. Bisa kita serap ilmunya. Bisa saling sharing lah ya Bang ibaratnya. Iya, benar. Ilmu dari elektro kayak gini, dari IF kayak gini. Kalau misalnya nih Bang, gue sama Jirin mau ngikut mau masuk elektrongoding. Nah, itu bisa nggak sih Bang? Caranya gimana? Nah, terus kan kita juga masih ada awam-awamnya nih. Ntar bakal diterima apa diajarin apa gimana gitu. Oh, jadi gue jawab ya. Jadi untuk masuknya caranya gimana? Jadi dalam waktu dekat kita udah ada nih forumnya. Sampai saat ini udah ada kita forumnya, ada di Telegram, teman-teman bisa join. Cuman dalam waktu dekat kita bakal ada namanya first meet up untuk seluruh pengguna atau seluruh member yang ada di dalamnya. Jadi karena kita kan itu intinya forum ya. Jadi untuk pendaftaran itu kalian bisa join-join aja. Mau pakai nama kalian asli atau misalnya kalian malu gitu bertanya di dalam forum itu, kalian bisa pakai nama bukan nama kalian atau nama samaran, itu nggak apa-apa gitu, terserah. Karena kan kebanyakan banyak orang yang malu gitu kalau nanya terus pakai nama mereka atau segala macam. Nah itu kalian dibebasin gitu. Dan
sampai saat ini kita belum meet up ya, jadi rencana dalam waktu dekat kita bakal meet up. Di meet up itu kita bakal dijelasin nih kayak mana sih tata caranya untuk manfaatin forum itu untuk diskusi, terus tujuannya apa sih dari komunitas ini, karena kan sosialisasinya belum terdengar sampai teman-teman yang lain, dan sampai saat ini juga eh, teman-teman yang join itu belum banyak yang tahu gitu cara cara manfaatin forum itu kayak mana sih gitu. Nah, jadi mungkin dalam waktu dekat bakal ada meet up-nya untuk sosialisasi gimana sih cara joinnya, kayak gimana sih cara ininya apa di dalamnya itu kayak mana sih cara nanyanya, terus kayak mana komunikasinya yang baik gitu. Dan itu terbuka gitu buat siapa aja gitu, jadi nggak ada persyaratan atau rekrutmen rekrutmen yang ada syaratnya gitu apa untuk join, jadi terbuka gitu buat semuanya. Walaupun kayak bukan di ITERA itu boleh bang, terbuka gitu kayak dari misalnya dari UIN kah atau dari BL, TNK kayak gitu, dari luar Lampung tuh bisa. Iya, aslinya sih bisa-bisa aja gitu, karena kalau makin luas kan makin banyak nih ilmunya. Cuman kan kalau kita mau langsung luas gitu di dalam lingkup terkecil kita belum, karena ini masih baru ya. Jadi kayak kita pengen yang terkecil dahulu gitu. Sebelum kita keluar dari circle terdekat kita aja belum pada tahu gitu. Makanya kita belum bisa publish secara luas gitu tentang adanya komunitas ini. Semoga dari teman-teman teman-teman kayak baik yang daftar lah buat masuk ke coding, soalnya di situ tempat benar-benar bagi info ya bang ya, kayak cari-cari ilmu. Ya, jadi gambarannya nggak cuman kalian ini aja sih di dalam situ, nggak cuman diskusi nanya masalah errornya atau kayak mana sih nyelesain permasalahan-permasalahan di programming yang ada di elektro atau yang bahkan lebih tinggi lagi. Di situ kita juga bergerak di dunia open source, bisa dikunjungin GitHub-nya. Di situ kita juga ikut kontribusi nih terkait isu-isu sosial, terkait kayak kebutuhan adanya platform yang bisa kita kerjain gitu. Jadi di situ teman-teman bisa ikut langsung implementasi nih ilmunya ke dalam proyek-proyek yang ada gitu. Contoh proyeknya yang pertama aplikasi di himpunan. Nah, di situ kita juga nge-handle pembuatan aplikasi himpunan. Terus yang terbaru ini kita juga bikin sistem informasi bantu cari oksigen. Nah, di situ tujuannya ngemudahin masyarakat untuk nyari oksigen dan yang terhubung langsung dengan mitra dan segala macamnya. Nah, itu di situ open source, jadi siapa aja boleh gabung, boleh nambahin fiturnya, itemnya, atau ikut kontribusi lah. Jadi karena apa ya, ketika kita udah punya ilmunya, kalau nggak diimplementasiin, kayaknya sayang aja gitu. Makanya itu terbuka juga, selain cuman jadi forum diskusi, di situ juga kita juga bergerak gitu di dunia open source juga. Jadi kayak ada isu apa nanti kita bisa bergerak gitu di situ. Mungkin gitu. Nah, sebelum yang lain masuk nih Bang, mau daftar. Apa sih yang menyebabkan latar belakangnya itu terciptanya komunitas elektrongoding ini Bang? Latar belakangnya simple ya, karena Kayak apa sih yang nyebabin kayak ya latar belakangnya gitu Bang? ya awalnya nih gini, jadi kita nih di elektro ini kan circle-nya kecil soal programming. Bahkan di mata kuliahnya juga cuman bahasa pemrograman C gitu, C++ C. Jadi kita nggak diajarin sampai ke ranah kayak IoT, terus kayak ke arah teknologi-teknologi yang saat ini kita dituntut gitu untuk di tugas akhir atau untuk di dunia kerja, dan di lainnya misalnya kayak AI, IoT, bahkan kayak mobile apps, kayak kita nanti integrasiin alat kita di aplikasi. Nah, kayak gitu kan kita minim banget tuh pengetahuannya di situ, dan kita dituntut gitu untuk nyiptain sebuah sistem yang bisa terintegrasi dengan teknologi yang saat ini ada. Nah, di situ makanya dari gua dan teman-teman yang lain itu ngerasa kayak kesulitan gitu nyari resource atau nyari
solving gitu dari kita misalnya mau ngerjain IoT dan segala macam. Nah di situ kayak misalnya gue dapet error, ya gitu nggak gampang gitu nyari solvingnya gitu. Karena di luaran sana kalau kita menggunakan bahasa kita anak elektro untuk nanya errornya, kayak gimana ya? Kayak mereka yang emang dari awal udah IT udah tahu gitu permasalahannya di sini 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 gitu. Nah jadi ya kayak ya kenapa kita nggak buat circle aja gitu buat teman-teman di anak elektro atau forum biar bisa berbagi nih pengalamannya atau misalnya ada yang udah ngalamin errornya itu terlebih dahulu ya intinya itu sih biar karena kita masih lingkupnya masih kecil jadi di situ tujuannya ya pengen nyelesain permasalahan tadi kesulitan untuk apa ya ngikutin perkembangan teknologinya ini mungkin itu sih. Oke Bang. Jadi berarti buat orang awam nih yang kayak nggak tahu apa-apa tentang coding, kebantu bener nih Bang buat join ke sini. Buat orang awam yang misalnya nggak tahu apa-apa, terus mau join ke komunitas Abang tuh benar-benar kebantu gitu ya Bang? Harusnya iya dong, karena di sini kan kita nggak ada yang ngajarin ya, cuman sharing atau berbagi kayak ilmu yang didapat. Jadi ya fungsinya ini ya biar kita bisa saling belajar bareng-bareng lah sama teman-teman dari elektro ini. Maaf ya Bang Rin, gangguan sinyal. Oke, ya. Udah bisa on belum ya? Oke. Jadi bawah nih Kil ya. Tadi nyampe mana Rin? Jadi kata Bang Fadila tuh ini juga kayak buat orang awam terbuka banget. Jadi kayak mereka yang belum tahu apa-apa sama yang ibaratnya lebih ngerti bisa kebantu lah, bisa dibelajarin juga. Bukan cuma ngajarin sih, intinya sharing-sharing ilmu juga. Ya kan Bang? Iya, jadi forum diskusi gitu. Forum diskusi ya. Nah, gini Bang, kan sebelum menarik orang buat daftar nih, apa sih yang menyebabkan latar belakang Abang itu bisa menciptakan komunitas elektrongoding ini? Kayaknya tadi udah. Latar belakang tadi ya keresahan yang dialamin sama teman-teman dari elektro gitu. Kalau kayak nanya itu nggak terkoordinasi gitu. Misalnya kayak gini nih, kita ambil contoh kayak kita lagi RBL atau kita lagi tugas akhir atau kita lagi ada proyek nih di luar. Tapi kita dituntut untuk apa ya, pakai teknologi yang emang kita belum tahu gitu sebelumnya atau yang nggak diajarkan oleh prodi. Nah di situ kan kita kesulitan tuh untuk dapetin informasinya atau kayak mana sih caranya atau misalnya ada errornya atau segala macamnya. Nah di situ kan kita kesulitan nih. Dan kalau kita nanya keluar yang tupoksinya teknik elektro, misalnya kayak kita nanya ke informatika, itu kan bahasa kita nanya itu mesti beda gitu. Nah, kenapa nggak kita kumpulin nih dari teman-teman elektro, kan sama nih problemnya. Misalnya mereka ada kesulitan di sini, terus ada temennya satu lagi yang udah selesai, misalnya udah bisa nih, udah ngelewatin error-errornya itu. Nah, itu kan bisa saling sharing atau bisa saling berbagi nih. Jadi nggak perlu nanya ke personal lagi, nanya ke sana. Jadi misalnya di forum tersebut udah ada pertanyaan yang serupa atau udah ada permasalahan yang serupa, nah itu udah bisa dicari gitu sama teman-teman yang lain. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi ke yang kemana gitu, nggak perlu kesulitan lagi lah untuk nanya permasalahannya gitu. Ya intinya ke situ sih latar belakangnya karena kesulitan kita untuk cari informasi tentang teknologi yang mau kita gunain atau di lingkungan teknik elektro inilah gitu. Makanya adanya forum diskusi ini. Jadi buat anak elektro yang kayak banyak keresahan tentang kayak ngebuat RBL atau untuk yang mahasiswa akhir yang ngerjain tugas akhirnya bisa kayak saling gabung buat
saling diskusi di forum abang ini? Ya, boleh. Itu bisa benar. Jadi nggak harus tugas akhir, nggak harus apa. Apa aja kan kita nggak tahu nih kalau dari teman-teman nanti punya proyek atau punya apa yang kisarannya tentang keilmuan teknik elektro, dan di situ kita membutuhkan programming di dalamnya, ya bisa benar nih didiskusiin di situ. Mungkin nanti dari teman-teman yang lain bisa ngebantu ngejawab kalau ada error atau segala macamnya. Atau butuh solusi atau butuh saran, kita bisa saling sharing di situ. Oke, kira-kira Akila bakal join nggak nih, Kil? Kenapa, Rin? Bakal join Belum. Belum ada. Mungkin belum ada keresahan nih, Bang, buat Akila sendiri. Iya. Karena kan dari kita sendiri kan, kayak seperti kita tahu kalau elektro itu kita belajar semua, bukan lebih terkhusus kemana. Jadi kan kadang bingung juga, kayak masalah coding gini kan, nggak tahu nanya sama siapa, nggak ada teman IF juga kan. Nah, harapannya sih dengan adanya komunitas elektrongoding ini ya, semua keresahan kita sebagai mahasiswa elektro-ITERA ini bakal kebantu. Kira-kira Bang, pembina dari komunitas elektrongoding ini ada nggak sih Bang? Belum ada kan, kita belum secara resmi belum ada ya. Jadi kemarin dibuat itu ya dari kumpul-kumpulan dari teman-teman yang join gitu. Dan akhirnya dipublish sama PMB dari himpunan. Akhirnya dari teman-teman yang lain banyak yang join dari angkatan 2019, 2020 itu udah banyak. Tapi secara resmi ya gimana ya, nggak ada gitu pembimbing dan segala macamnya. Karena ini kan tujuan utamanya kayak forum aja gitu, forum diskusi. Jadi untuk ke ranah sananya kayaknya belum ada gitu. Nggak tahu nanti kalau di pertengahan atau apa semakin besar ya mungkin kita bisa ke arah situ, ke arah mencari pembimbing atau segala macam. Cuman kan kemarin tujuannya cuma buat forum biar teman-teman dari teknik elektro ini biar lebih terkoordinasi gitu dalam hal programmingnya gitu. Jadi nggak kesulitan gitu untuk cari informasi terkait ke arah teknologi kayak gitu. Jadi bahkan kita juga belum meet up untuk seluruh member yang ada gitu. Jadi sampai saat ini membernya sekitar 109 orang kalau nggak salah. Iya, 109 orang lebih atau kurang, nggak tahu. Belum ngecek terakhir. Sekitar segituan. Jadi kita belum pernah ngadain meet up, belum rencana dalam waktu dekat kita bakal meet up. Nanti kalian juga join ya. Di situ kita juga bakal acaranya nanti bakal kayak saling ketemu, saling kenal, dan kayak ngebahas gitu tentang tujuannya dari komunitas ini. Di situ bakal dijelasin terus, dan kita bakal ngejelasin nih kayak mana sih tata cara untuk nanyanya. Pokoknya biar forum tersebut bisa dimanfaatin lah semaksimal mungkin. Dan di situ juga kita bakal ngejelasin tentang proyek-proyek yang lagi dikerjain nih sama forum sama komunitas ini. Siapa tahu dari teman-teman teknik elektro yang lain bisa tertarik nih untuk join atau untuk kontribusi gitu di dalam komunitas proyek tersebut gitu. Kan jadi makin seru nih kalau makin ramai. Nah, kalau makin ramai kan makin banyak ilmu yang didapat dari semua arah. Kayak terakhir nih Bang ya, sebelum kita tutup nih karena udah di penghujung waktu, buat Abang sendiri nih ada nggak sih kayak plan atau harapan kedepannya untuk komunitas Abang yang lagi Abang tekuni sekarang dan komunitas elektrongoding? Ya, harapannya plannya sih bisa terus dikembangin lah sama teman-teman yang lain. Jadi plannya tuh plannya itu pengen ngebuat semua mahasiswa teknik elektro itu punya rasa memiliki di komunitas tersebut. Jadi bisa punya rasa saling ngebantu lah dari teman-teman yang lain. Misalnya pengen sampai ke arah situ. Jadi kita pengen ngebuat semua teman-teman elektro ini punya rasa gimana ya? Kalau ada temannya yang kesulitan atau apa, itu bisa langsung saling ngebantu gitu di forum tersebut. Jadi kita bisa sama-sama maju bareng-bareng, jadi nggak ada kayak apa ya, kayak yang pinter-pinter aja, yang enggak.
yang nggak bisa kebantu gitu sama teman-temannya. Jadi dengan adanya ini kita bisa saling nge-backup teman-temannya, saling bisa ngedukasi, saling bisa sharing. Itu plannya sih pengen ke arah sana. Jadi bisa lebih meluas lah. Komunitas ini bisa digunain sama semua masyarakat teknik elektro di ITERA dulu gitu. Nah untuk harapannya ya uh, buat masa teknik elektro ini bisa lebih interaktif gitu untuk ngehadapin teknologi yang saat ini ada gitu. Jadi kan kita nggak bisa nih stuck di situ-situ aja. Misalnya kita cuma belajar hal-hal seperti sederhana kayak gitu. Sedangkan sekarang teknologi udah, kalian tahu lah teknologi sekarang makin canggih gitu. Makin nggak bisa dihandle gitu sama manusia. Nah di situ gimana tuntutan kita sebagai engineer di bidang teknologi, apalagi di bagian produksi ya, kita bisa ngebuat sebuah alat jadi gitu. Nah di situ kita dituntut gitu untuk alat yang kita bikin ini bisa interaktif sama teknologi yang ada. Ya itu sih harapannya. Nah untuk mencapai itu kan kita butuh resource atau butuh ilmu yang banyak terkait hal tersebut yang nggak bisa kita dapetin gitu di program studi atau di kampus kita. Nah makanya harapannya dengan adanya komunitas ini bisa ngebantu nih ngejawab dari permasalahan teman-teman yang tadi. Mungkin itu sih, panjang ya. Oke Bang, semoga plan dan harapan Abang benar-benar berjalan mulus sesuai rencana, nggak ada halangan juga. Jadi sebelum gua tutup, mungkin dari Abang ada sepatah dua kata gitu buat masa teknik elektro. Udah sih kayaknya apa ya, tadi udah banyak. Oke. Ya mungkin sepatah dua patahnya kalau gue ada salah ngomong, gue minta maaf gitu aja ya. Jadi kalau nggak sesuai dengan teman-teman yang dengerin, ya nggak usah dimasukin ke dalam hati gitu. Ya kita sama-sama lah, sama-sama belajar. Jadi bukan dengan adanya komunitas ini bukan kita saling kayak ada yang pinter nih ngajarin atau enggak, kita sama-sama belajar di dalamnya. Jadi nggak ada gap gitu di antara mahasiswa teknik elektro ini, kayak ya semuanya sama lah gitu. Kita bisa saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang dicari, apa yang dipelajarin bisa jadi manfaat. Mungkin itu sih. Oke, amin. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Makasih banyak ya Bang ya untuk menerima undangan kita pada malam hari ini untuk join di podcast atau ngobrol santai kita ini, job sesi ini. Terima kasih. Mohon maaf bila dari saya hasil pertama ada salah kata atau tindakan yang kurang enak. Kalau dari teman saya, jelas apabila ya kita berdua minta maaf kalau ada kekurangan juga dalam podcast kita. Intinya terima kasih banyak ya Bang ya. Sukses terus buat komunitas teknologi. Ya, gue juga makasih buat Hajirin, buat Akila, udah dengerin gue ngomong dari tadi. Oh enggak Bang, kayak dari Abang sendiri banyak banget tuh kayak bisa kenalin kita komunitas yang baru dan juga bisa membantu perusahaan kita mungkin yang di masa yang akan datang. Jadi semoga dari saya sendiri inilah bermanfaat banget ininya dari omongan-omongan dari Abang. Mungkin gitu aja kali ya. Tak ada lagi. Kayaknya udah mau habis ininya. Zoom-nya. Iya Bang. Udah kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.